Novia. Saya Reka Novia. Nah, di sini kami sebagai moderator dari kelompok 1 Sekarang alhamdulillah kita sudah berada di PLB yang bertempat di Jalan Angsana Raya. Cuaca kali ini sangat mendukung ya, Kak? Iya, Amal, dan tentunya kami bersama kamu akan melakukan penyuluhan di sini. Jadi di sini kami dan teman-teman akan melakukan penyuluhan yang bertemakan Kehamilan. Ayo simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, khususnya dari Prodi S1 Kebidanan. Gimana kabar Ibu sekalian? Trimester 1, trimester 2 atau trimester 3. Jadi trimester itu Bu, yang pertama trimester 1. Nah, trimester 1 ini terjadi ketika umur bayi atau umur janin dari 0 sampai 12 minggu Ibu. Nah, jadi di sini umur janin atau janin itu masih kayak waktu dalam rentan. Nah, yang artian bisa rentan nojol menjadi Bu kayak keguguran. Nah, jadi perlu dijaga dengan baik. Kemudian ada trimester 2. Trimester 2 ini Ibu terjadi sekitar umur 13 sampai 26 minggu. Nah, di sini umur janin bayi udah mulai kokoh dan udah mulai terbentuk ya Ibu. Dan yang terakhir ada trimester 3, yaitu trimester antara sekitaran umur 27 minggu sampai 39 atau 40 minggu. Nah, di sini janin sudah sangat kokoh ya Ibu, dan di sini bayi juga sudah dipersiapkan untuk melakukan persalinan. Oke, selanjutnya ada makanan sehat untuk ibu hamil. Nah, kira-kira penting nggak Bu atau perlu nggak di sini makanan sehatnya untuk ibu-ibu hamil? Nah, penting. Kalau penting coba kenapa misalnya? Ya, betul sekali Ibu jawabannya, supaya sehat ya Ibu. Nah, misalnya nih kan karena apa yang ibu makan itu juga yang dimakan oleh si janin kan. Nah, pasti ibu-ibu di sini pastilah ingin yang terbaik untuk janin atau untuk bayinya. Jadi usahakan untuk memakan makanan yang sehat. Nah, salah satunya itu makanan yang mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena mengandung karbohidrat, ibu-ibu beraktivitas kan sehari-hari. Nah, seperti memasak, mungkin menyapu. Nah, di situ kita memerlukan energi Ibu. Nah, salah satu energi ini ada atau dihasilkan karena adanya karbohidrat Ibu. Nah, karbohidrat salah satunya nasi. Selain nasi apa aja Ibu? Karbohidrat misalnya nasi, terus gandum, ya, singkong bisa Ibu. Misalnya Ibu, saya nggak bisa nih Ibu makan nasi mual, saya bisa di realistis atau bisa diganti dengan singkong, ubi, gandum. Misalnya Ibu mual atau tidak sukalah makan nasi saat kehamilan. Setelah itu selain karbohidrat, lanjut ada protein. Nah, protein ini sangat berguna atau sangat dianjurkan makan makanan yang berprotein, contohnya seperti daging. Nah, misalnya saya nggak bisa nih Bu daging tekanan, misalnya bisa juga ikan amis Bu, saya nggak bisa. Misalnya ayam bisa. Setelah itu bila masih nggak bisa juga makan ayam, bisa mencari sumber protein yang lain, misalnya dari vitamin yang banyak protein juga Ibu. Nah, setelah itu ada namanya vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini banyak terkandung di dalam buah ya Ibu. Misalnya buah apel, buah pisang, banyaklah buah-buah. Nah, di sini ibu-ibu sering nggak makan buah-buahan? Sering ya Bu. Nah, diusahakan sering ya Bu, karena ini dapat membantu untuk tumbuh kembang janin di dalam perut ya Ibu. Oke, selanjutnya ada serat. Nah, serat ini bisa yang paling mudah lah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu sayur.
Nah, pasti ibu-ibu di sini dianjurkan kan sama kakak bidan atau ibu bidan untuk makan sayur. Nah, kan salah satu permasalahan utama ibu hamil tuh kadang susah BAB, sembelit. Nah, itu diatasinya dengan cara memenuhi serat dalam tubuh ya Bu, seperti makan sayur. Oke, setelah itu ada susu. Ibu-ibu di sini dianjurkan minum susu hamil kan? Nah, kenapa sih harus susu hamil? Kenapa tidak susu biasanya? Nah, karena Bu di sini dalam susu hamil itu mengandung banyak sekali protein atau kalsium yang digunakan untuk membentuk tulang dalam tumbuh perkembangan janin. Nah, jadi susu ini kalsiumnya tinggi banget Bu. Nah, kan ibu sering sakit kan, misalnya hamil sakit pinggang, sakit pundak, nah saya bahu sakit. Nah, itu pegal bisa diatasi atau bisa memproses dari yang namanya plasenta preveria, yaitu plasenta yang menutupi serviks. Ini bisa misalnya kehamilan ibu setelah anak pertama, misalnya ibu tidak menjaga jarak kehamilan, nah itu plasenta akan menutup serviks ibu, jadi akan menyusahkan atau menyulitkan bayi keluar dari dalam vagina atau memperlambat proses persalinannya ibu. Nah, jadi itu saja dari saya ibu. Selanjutnya teman saya akan memaparkan tentang poster yang baru saja dibagi. Akan beberapa poin penting yang biasanya dilupakan oleh ibu-ibu hamil. Yang pertama ada ciri umum kehamilan. Baik, ini ciri umum kehamilan itu pasti yang paling banyak diketahui itu tentang kayak mual-mual, itu paling ciri banget ya. Tapi ternyata di sini ada di poin 5, sering buang air kecil juga merupakan tanda umum kehamilan lah ibu. Itu biasanya sering dilupakan, biasanya sering disepelekan. Ternyata pas beberapa minggu kemudian baru terasa mual-mual dan baru dirasakan kalau misalnya ibunya sedang hamil. Baik, selanjutnya ada faktor resiko kehamilan. Nah, faktor resiko kehamilan itu ada beberapa poin di situ. Ya, yang salah satunya itu status gizi ya ibu, itu faktor yang mempengaruhi kehamilan. Selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan ibu-ibu hamil ini seperti tadi, makan makanan sehat. Ya, dan ada beberapa poin yang mungkin ibu bisa membacanya nanti setelah pulang kalau misalnya ibu lupa. Selanjutnya yang terakhir ada pencegahan resiko kehamilan. Nah, resiko kehamilan ini pencegahan resiko keguguran. Itu ada beberapa poin yang mungkin akan bisa ibu ingat kembali dan berhati-hati. Baik, mungkin dari saya sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kementerian adakah yang hendak ditakuni lagi? Mungkin kayak apakah kehamilan Ulun kan bisa gue minum susu. Ulun harus apa nih sekira pengganti susu? dari mungkin adakah yang takut? Atau ada keluhan-keluhan yang mungkin kayak masih bingung ini karena efek hamil atau seperti apa gitu. Kalau sering itu kan perutnya kayak kencang tuh, kenapa ya itu ya? Nah, ini kan kita perlu. Jadi ibu izin menjawab ya bu, ini di sini saya mencoba menjawab ya bu. Kalau salah mungkin bisa ditanyakan lagi ke bidan endangnya bu. Kebetulan saya juga baru belajar. Nah, jadi di sini bu perut kencang terjadi ketika usia berapa tadi bu? 7-8 ya bu, 7-8 bulan. Nah itu bu bisa dikarenakan itu tumbuh kembangnya janin bu. Misalnya janin itu mulai membesar bu. Nah jadi itu terjadi mengakibatkan perutnya kencang ibu. Nah bisa juga karena perubahan hormon. Nah karena sudah membesarnya janin, jadi ruang atau perut ini mungkin membesar ya ibu. Nah itu saja ibu. Kabarnya. Ada lagi yang ditanyakan ibu? Kalau mau ibu yang lebih tahu lagi, bisa ibu tanyakan ke bidan endang atau kakaknya. Apa ada lagi keluhan-keluhan mungkin atau pertanyaan yang sekitar kehamilan kayak oh ternyata gini ya rasanya kehamilan, atau ada keluhan atau ada mau cerita tentang kehamilan ibu boleh? Ada cukup. A few moments later. Kami terima kasih banyak sudah Meluangkan waktunya.
sekian. Ini jangan buka dulu lah, karena di USB dulu. Oke, sudah. Terima kasih Bu. Nah, jadi di sini ada dompet buat yang bertanya tadi ya Ibu. Kebetulan cuma ibunya yang bertanya.